Ya, jumpa lagi dengan channel Ngompol ya, ngopini politik yang panjenengan tunggu-tunggu ya. Melihat perjalanan koalisi perubahan ya, sepertinya melihat serombongan anak-anak yang sedang bermain ya. Diakui atau tidak, mereka ini sulit rukun. Wah, susrek tok padu. Nah, bagaimana Pak Anies Baswedan akan mendapatkan kesuksesan dalam Pilpres 2024 mendatang? Ya. Jika pada awal koalisi, mereka sudah ribut sendiri, golek menangi dewe. Ya, sebenarnya sih sudah diprediksi sejak awal bahwa Nasdem, Demokrat dan PKS sulit untuk bisa saling menerima. Wah, kontraproduksi. Ketiga partai koalisi perubahan ini memiliki karakter berbeda. Jangankan karakter, proses perjalanan partai juga tidak seiring sejalan, dewi-dewi ya. Satu problem utamanya yang cukup pelik melanda mereka, yakni rasa ego yang mengendap-endap di masing-masing anggota koalisi. Masa depan koalisi ini memang sulit ditebak. Sulit diprediksi, sulit ini. Apakah ini tanda-tanda mereka harus lebih kerja keras lagi? Nah, kalau gitu mari kita simak, kita bedah mengapa mereka kok tidak lancar dalam melakukan koalisi ini. Ya, kita simak pada Ngompol ngopini politik berikut ini. Nah, rupanya Nasdem, PKS dan Demokrat ini sedang berebut posisi cawapres. PKS mengajukan Pak Ahmad Heriawan alias Pak Aher. Nah, Demokrat mengajukan Mas Agus Harimurti atau AHY gitu loh. Sementara supaya dukungan ke koalisi ini mendapat dukungan publik, Nasdem kemudian mendorong-dorong nama Mas Gibran Rakabuming Raka wali kota Surakarta. Wah, tambah gayeng ini. Nah, tentu ketika semua pihak di koalisi mengajukan nama, maka mereka merasa nama mereka ajukan adalah nama-nama yang paling pas. Nah, jangan sampai nama itu ditolak, pokoknya ngeyel gitu loh. Nah, tapi bisa jadi ribut-ribut nama cawapres yang mau diajukan ini untuk menutupi sinyalemen negosiasi dengan bandar. Negosiasi dengan bandar ini seperti yang disinyalir Pak Fahri Hamzah. Nah, toh cara mereka membantah isu uang bandar belum turun loh ini, kan terkesan asal menjawab saja. Bagi mereka, merumuskan platform bersama tidak penting. Orang penting. Nah, tetapi yang lebih penting ya berebutan kursi calon RI 2. Demokrat ingin mengulang kesuksesan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang berhasil menjadikan Pak SBY 2 periode memimpin Indonesia ini, yang setidaknya Mas AHY jadi wapres lah ya, jadi wakil presiden enggak apa-apa ya. Nah, kan lumayan itu, gagal sebagai gubernur DKI tetapi berhasil merebut kursi wakil presiden yang angan-angannya itu. Nah, itu kan ada di pikiran Pak SBY juga ada, dan seluruh jajaran Demokrat. Nah, tidak peduli apa Mas AHY mampu atau tidak berpikir, wah ora digagas. Masyarakat suka atau tidak, ya ora digagas. Tidak melihat kenyataan. Apakah Mas AHY punya visi besar tentang negara ini atau tidak ya. Sebenarnya yang sama saja ya dengan PKS ya, yang ngotot menyodorkan nama Aher. Mereka mengabaikan bahwa selama 2 periode menjabat gubernur Jawa Barat, Kang Aher minim sekali prestasinya itu. Nah, coba yang merasa kader PKS Jawa Barat, kasih tahu, ayo, kasih tahu di komentar ini, di komentar Ngompol ini, apa prestasi Pak Aher jadi gubernur selama 10 tahun di Jawa Barat sana. Ya, monggo, monggo. Ditulis ini. Kalau Ketua Umum Nasdem
Pak Surya Paloh sejak awal kan menyerahkan nama kursi cawapres kepada Pak Anies Baswedan. Nah, tapi sepertinya tawaran itu mengandung risiko besar. Iya, pertama ya jadi rebutan antara PKS dan Demokrat. Kedua, jika nama cawapres tidak kredibel, bakal memperberat pertarungan. Nah, dan ketiga, Nasdem sebagai parpol yang mengusung Pak Anies Baswedan pertama kali ini malah tidak mendapatkan opo-opo. Wah, malah rugi besar ini. Nah, tentu ini sebuah kerugian besar. Padahal ketika mendukung Pak Jokowi saat itu, ya, mendukung Pak Jokowi saat itu bisa menempatkan 3 kadernya sebagai menteri loh. Nah, yaitu Bu Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Pak Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian, serta Pak Joni G. Plate yang menduduki kursi Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informasi. Lah, ini awal ribut-ribut ini yakni ketika Ahmad Ali yang menjabat Wakil Ketua Umum Nasdem mengomentari pertemuan Pak Anies dengan Mas Gibran. Nah, dia menyatakan Mas Gibran bisa jadi cawapres yang potensial. Wah, ya, lantaran Pak Ahmad Ali ini memang melihat Mas Gibran kerjanya bagus, iya, serta sedang banyak disukai media. Mengusung namanya bakal membawa berkah bagi partai koalisi ini. Ya, tapi kemudian Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief melihat Nasdem harus disiplin dengan kesepakatan bersama. Andi menuding jangan siapapun bisa ditawari kursi cawapres. Waduh, nah, Nasdem harus disiplin serta berkomitmen pada pesan Pak Surya Paloh yang mengatakan cawapres sudah diserahkan pada Pak Anies loh. Pak Ahmad Ali tidak terima dituding begitu dan mempertanyakan soal kedisiplinan yang dilanggar. Nah, menurutnya Demokrat nggak perlu sensitif dong. Selain itu ungkapannya kan sebatas pendapat dan dalam koalisi perubahan itu tidak ada kesepakatan melarang untuk orang berpendapat. Justru sikap Andi Arief tersebut dipertanyakan, ya, karena merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, apakah Bang Andi Arief merasa terancam dengan sodoran nama Mas Gibran? Apa gitu? Apakah itu menandakan nama AHY kalah populer dari Mas Gibran? Nah, Pak Ahmad Ali menegaskan loh, ini Nasdem itu tidak pernah akan masuk di ruang tentang wakil presiden, karena itu domain Anies. Ya, itu domain Anies. Demokrat kembali diingatkan, jangan ada pihak yang merasa dirinya lebih penting dalam koalisi. Iya, sebab koalisi ini dibangun setara, setara dalam berpikir, ya, setara dalam mengungkapkan pendapat. Oh iya toh, mengkritisi pendapat seperti itu seperti membungkam mulut orang lain. Melihat perseteruan itu Syahril Nasution, oh ya, dari Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang Demokrat mengungkapkan, tidak ada pelarangan berwacana sesama calon mitra koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Penyampaian pendapat dapat menyemangati semua mitra sepanjang konstruktif dan membawa manfaat, membawa kebaikan untuk semua pihak. Nah, dasar dari kerjasama koalisi adalah platform perubahan dan perbaikan. Ya toh? Kesepakatan itu yang dibangun di level komunikasi tertinggi. Ya, semua mitra pada posisi setara dan saling menguatkan. Kalau satu melemahkan, ya yang lain harusnya akan dipertanyakan. Iya loh, harus dipertanyakan. Koalisi apa ini, kata Bang Syahril. Kalau caranya begitu. Nah, dia juga meradang loh. Sebab jika Nasdem kemudian menyodorkan nama Gibran, terkesan tidak menyetujui nama AHY itu namanya. Demokrat punya hak untuk mengajukan Mas AHY sebagai calon wapres loh. Iya, begitu juga dengan PKS mengajukan Kang Aher sebagai calon pendamping Anies. Nasdem juga sepakat menyerahkan kandidat cawapres kepada Pak Anies. Ya, karena
ada kesepahaman dan kesetaraan. Ya, makanya perlu dilakukan pembahasan itulah. Nah, PKS akhirnya tidak tahan, hanya diam saja, terusik gitu loh. Juru bicara PKS Pak M. Khalid ya meminta teman-temannya di koalisi untuk enjoy saja. Wah, enjoy aja, orang usah digagas itu, tidak perlu baper lah. Kalau memang Nasdem mau ajukan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Anies, ayo monggo-monggo saja. Silahkan disampaikan, disampaikan ke tim kecil. PKS menghormati aspirasi Nasdem maupun Demokrat. Nah, kalau kita cermati terkesan bijak, tetapi PKS pasti berpikir keras bagaimana nama Pak Aher bisa menguat sehingga mendapatkan posisi cawapres di koalisi ini. Nah, ya, memang rumit sih, rumit mereka bertiga itu. Lebih suka menyodorkan nama dibandingkan berpikir gagasan besar untuk negara ini. Ya, lihat saja. Capresnya di mana-mana bicara seadanya saja, tidak ada gagasan besar yang diungkapkan, pokoknya berkata-kata gitu loh. Ya, sebagai arah yang ingin dicapai nggak ada. Kita berhasil memenangkan pertarungan pilpres nanti ngapa ya seorang diomong gitu loh. Ini repotnya jika mayoritas partai politik di Indonesia fokus pada kekuasaan. Nah, ini repotnya seperti ini. Semestinya proses-proses sekarang ini dipenuhi oleh adu gagasan. Iya loh, adu ide, adu konsep tentang bagaimana meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 2 periode nanti. Iya, ngomong kekuasaan ingin memimpin. Jika sudah ditetapkan rencana membuat IKN, ya loh, infrastruktur di berbagai wilayah makin membaik. Banyak sumber daya alam kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, waduk dan bendungan dibenahi, ekonomi ditata, birokrasi semakin efektif. Nah, kemudian tahap selanjutnya apa? Itu yang harus dibicarakan. Nah, kita belum pernah mendengar sekalipun loh dari pihak Anies mengenai gagasan Indonesia ke depan mau apa. Meneruskan Pak Jokowi seperti apa, bakal bagaimana. Padahal ini yang kita perlukan, masyarakat menunggu seperti ini. Ya toh? Jangan cuma sekedar lip service saja, merangkai kata-kata. Kita harus lakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itu pertanyaan standar yang tidak ada isinya, jadi mau bagaimana, mau seperti apa itu loh. Nah, ya, ini saya ini termasuk Begawan ini menunggu visinya Pak Anies, kok nggak pernah terdengar gitu loh. Nah, tolong kalau ada yang tahu kabari saya. Tulis di kolom komentar ya, untuk komentar ngompol. Biar kita bisa kaji bersama dalam ngompol. Ngopini politik yang asik, menarik, sedikit menggelitik. Ya, gitu aja lah. Kita lanjutkan nanti pada ngompol ngopini politik berikutnya. Salam Begawan.